Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang terhormat kepada dosen Sistem Temu Kembali Informasi yaitu Bu Pinta dan juga Mas Yayin. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 yaitu Abigail Febrianti, Agnes Hombing, Syahairunisa, Wita Suci Ardiani, dan Nafi Pandur Fadila. Di sini kami akan melakukan uji penilaian analisis sentimen pada ulasan di Google Play Store pada aplikasi Gojek. Kami akan melakukan penilaian analisis sentimen menggunakan analisis teks dalam temu balik kembali pada aplikasi Gojek di Google Play Store menggunakan Google Play Scraper. Penilaian analisis sentimen menggunakan analisis teks yang kami lakukan ini bertujuan untuk mencari tahu apakah para pengguna aplikasi Gojek itu menyukai aplikasi ini atau tidak secara garis besarnya atau berdasarkan banyaknya ulasan negatif atau positif yang diberikan oleh para pengguna. Sebelum kami melakukan scraping data, hal pertama yang kami lakukan yaitu menginstal terlebih dahulu Google Scraper, lalu melakukan impor data menggunakan Pandas dan NumPy. Kemudian meng-scrap jumlah ulasan sesuai yang diinginkan, lalu masuk ke Google Play Store, kemudian memilih aplikasi Gojek dengan menyalin alamat webnya yaitu home.gojek.app. Kemudian ID digunakan untuk men-scrap data yang ada di Google Play Store. Lalu bisa untuk fungsi ID ini bisa untuk menyeting bahasa Indonesia, lalu mencari ulasan yang relevan. Selanjutnya kami menghitung kembali jumlah yang didapatkan, lalu memfilter. Kemudian disimpan ke variabel MyDM. Karena yang dibutuhkan kolom konten dan skor, maka difilter sehingga didapat dua kolom. Selanjutnya kami melakukan labeling dengan menganalisa sentimen pengguna aplikasi Gojek. Kami melabeli data menjadi dua. Pelabelan data adalah 0, yaitu negatif, dan 1, positif. Dengan label 0, itu rating yang diberikan pengguna sebesar 1 sampai 2, dan label 1 atau positif, dengan rating yang diberikan pengguna sebesar 3 sampai 5. Hal ini digunakan untuk menyederhanakan atau memudahkan pengenalan ulasan yang diberikan oleh pengguna. Selanjutnya, yaitu tahapan pre-processing data. Tahapan ini dilakukan untuk merapikan data yang bersumber dari ulasan-ulasan yang telah kami ambil. Pre-processing data ini dilakukan untuk menghapus kata-kata yang tidak penting, menyederhanakan kata-kata yang memiliki imbuhan menjadi kata dasar, sehingga memudahkan komputer dalam memahami data yang dan menampilkan informasi yang penting saja serta mudah untuk dijelaskan. Dalam tahapan pre-processing data ini terdapat 3 cara. Yang pertama yaitu normalisasi. Tahapan ini dilakukan untuk menyeragamkan kata atau data yang ada pada ulasan sehingga mudah diproses. Contohnya ini ada kata dengan tulisan DGN itu sama dengan YG itu yang dan itu bagus. Namun komputer membacanya adalah hal yang berbeda, padahal artinya sama. Sehingga normalisasi dilakukan untuk menyeragamkan kata, memperbaiki kata atau bahkan mengubah huruf kapital menjadi huruf kecil. Tahapan yang kedua yaitu stop word, yaitu tahapan di mana kata yang sering muncul namun tidak memiliki makna apapun, sehingga hal tersebut harus dihapus untuk meningkatkan proses klasifikasi. Contohnya ini ada kata yang, di, dan, dari, dan lain-lainnya. Tahapannya itu dengan menginstal Sastrawi. Kemudian tahapan yang terakhir atau yang ketiga yaitu tokenize, yang merupakan tahapan di mana satu teks kalimat dipecah menjadi bagian-bagian kata atau token. Contohnya di sini ada kalimat aplikasi yang sangat membantu segala kegiatan, namun dipecah menjadi 6 kata yaitu aplikasi yang sangat membantu segala dan kegiatan. Kemudian tahapan yang keempat yaitu stemming data. Tahapan ini adalah proses untuk mengembalikan semua kata yang terdapat pada ulasan atau teks ke bentuk kata dasar. Digunakan juga untuk memperkecil jumlah indeks yang berbeda dari satu data sehingga sebuah kata yang memiliki sufiks maupun prefiks akan kembali ke bentuk dasarnya. Hal ini dilakukan untuk mempermudah pemahaman dan penyederhanaan kata.
Contohnya itu ada dari kata pesanan yang kata dasarnya itu pesan dan kata membeli itu kata dasarnya beli. Kemudian untuk menggabungkan dua atribut di sini digabungkan dari data bersih 2 dan scraper data Gojek, yaitu data hasil dari scraping data. Kemudian ini ada hasil dari stemming data. Di sini ada distribusinya, ada categorical distribution, to di distribution, time series, dan values. Oke, selanjutnya adalah penghitungan kata menggunakan TF-IDF. TF-IDF ini merupakan Term Frequency Inverse Document Frequency. Ini merupakan cara komputer untuk menghitung seberapa penting sebuah kata dalam ulasan. Yang pertama ada kode import matplotlib sampai import nampi asnit np itu berfungsi untuk untuk memungkinkan pada proses selanjutnya supaya komputer dapat memvisualisasikan dan menganalisis data. Kemudian itu ada kode yang from sklearn, itu berfungsi untuk menyiapkan data teks untuk model pembelajaran mesin. Kemudian ada kode ulasan yang result content, ini berfungsi untuk mengambil semua teks ulasan dari pengguna dari data yang tadi, supaya komputer dapat menghitung frekuensi kata atau membuat awan kata seperti yang ditunjukkan oleh ulasan-ulasan dan visualisasi. Yang kemudian juga ulasan is null sum ini berfungsi untuk menghitung jumlah total yang nilai yang hilang yang ada dalam seri ulasan. Dan informasi ini digunakan untuk membersihkan dan memproses data karena menyoroti luasnya data yang hilang yang mungkin itu perlu ditangani sebelum analisis lebih lanjut lagi. Dan sampai seterusnya itu ada count factorizer. Ini berfungsi untuk menjelaskan penetapan kosakata yang akan digunakan untuk menganalisis pentingnya kata dalam setiap ulasan. TF itu digunakan untuk mengukur seberapa penting sebuah kata muncul dalam ulasan. Semakin sering kata tersebut muncul, maka semakin tinggi tingkat TF. Kemudian IDF digunakan untuk mengukur seberapa unik kata yang ada pada ulasan. Jika kata semakin banyak diulang, maka semakin sedikit tingkat IDF, dan sebaliknya juga jika semakin sedikit kata yang diulang, maka semakin tinggi tingkat IDF. Setelah itu penggabungan TF-IDF ini dilakukan dengan mengalihkan TF dan IDF. Perbedaan pengukuran tingkat kata penting ini dengan yang tadi, yang dengan lain-lain itu, TF-IDF ini membantu komputer untuk menemukan kata-kata yang benar-benar penting. Selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan visualisasi atau Natural Language Processing atau NLP. Yang pertama itu adalah train underscore S0, itu yang berarti adalah kumpulan ulasan dengan label 0 yang berarti adalah ulasan negatif. Selanjutnya ini adalah bentuk di sini ada bentuk visualisasi data ulasan negatif ya, seperti driver, Gojek, aplikasi kayak ada masalah orderan lah, masuk waktu, nggak bisa, ongkir, lama, dan segala macamnya. Warna merah ini berarti negatif. Baik, selanjutnya adalah train S underscore S1 itu yang berarti adalah kumpulan ulasan dengan label 1 ulasan positif ya. Seperti pada data table ini ada aplikasi yang sangat membantu segala kegiatan dan segala macamnya. Dan berikutnya ini adalah
data visualisasi cloud-nya ya, yaitu berwarna biru yang berarti ulasannya positif. Seperti ya Gojek jadi udah malah sesuai masalah juga masih keluar orderan jika kalau aplikasi dan banyak lainnya. Selanjutnya adalah cloud ini tuh memunculkan kata-kata yang paling sering muncul dari ulasan negatif maupun juga positif tergantung dari warnanya ya. Jadi kalau biru itu positif dan merah itu adalah negatif. Dan berikut adalah data hasil bar chart ya, yaitu grafik batang yang menunjukkan jumlah ulasan positif maupun juga negatif. Jadi warna biru muda ini untuk ulasan positif dan merah ini untuk ulasan negatif. Selanjutnya ada split data, yaitu membagi data. Penjelasannya itu seperti kayak data ulasan itu dibagi menjadi dua, antara data satu maupun data dua itu dibagi atau dilakukan itu agar terdistribusi antara ulasan positif maupun negatif itu tetap seimbang. Selanjutnya itu PATF-IDF ini digunakan untuk mengubah teks ulasan itu menjadi angka-angka yang dapat dipahami oleh misalnya Google Colab ini ya. Jadi untuk membantu model machine learning juga dalam menganalisis teks ulasan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang model yang kami gunakan, yaitu klasifikasi naive Bayes. Nah, yang pertama kita akan import Gaussian, yaitu model dari klasifikasi naive Bayes-nya. Kemudian kita import untuk mengetahui smoothing dan akurasi. Untuk smoothing dihasilkan yaitu 1 dari 100 kandidat. Kemudian kita running Gaussian terlebih dahulu sehingga mendapatkan hasil. Selanjutnya kita lanjut ke confusion matrix. Nah, confusion matrix ini digunakan sebagai pembanding prediksi model dengan data sebenarnya. Nah, kemudian kita import ya, mendapatkan hasil yaitu 46, 26, 10, dan 18. Untuk 46 sendiri itu berarti jumlah prediksi benar untuk kelas 0, yaitu negatif. Kemudian 26 merupakan jumlah prediksi salah untuk kelas 0 yang diklasifikasikan sebagai kelas 1. Kemudian untuk 10 adalah jumlah prediksi salah untuk kelas 1 yang diklasifikasikan sebagai kelas 0. Yang terakhir 18 merupakan prediksi benar untuk kelas 1, yaitu positif. Kemudian kita lanjut ke hasil classification report-nya. Untuk komentar negatif dihasilkan 82% precision-nya, kemudian recall-nya 64%, F1 score-nya 72%, kemudian komentar yang positif yaitu 1, precision-nya didapatkan 41%, kemudian recall-nya 64%, F1 score-nya 50%. Nah, untuk akurasinya kita dapat di 64%. Oke, selanjutnya kita akan mengimport classification report-nya. Untuk confusion matrix-nya yang kedua, didapatkan hasil yaitu sama dengan sebelumnya 46, 26, 10, dan 18. Untuk hasilnya sendiri, komentar negatif atau 0 mendapatkan precision 82%, recall 64%, F1 score 72%. Kemudian komentar positifnya yaitu 1 didapatkan precision 41%, recall 64%, F1 score 50%. Untuk akurasinya mau sama 64%. Kemudian dapat kita simpulkan dari analisis ini, yaitu komentar pengguna Gojek pada Google Play Store itu cenderung negatif karena nilai komentar 0 atau negatif itu lebih besar dari nilai komentar positif yaitu 1. Oke, baik. Jadi setelah kita melakukan analisis sentimen, hasil yang didapatkan tadi adalah negatif. Setelah kita melakukan scraping data, labeling data, pre-processing, stemming, perhitungan data, visualisasi, dan juga classification bias,
bahwa hasil sentimen yang dilakukan pada aplikasi Gojek ini cenderung memiliki ulasan yang negatif. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.